Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Jafitri dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer serta perbedaannya dan fungsi dasar dari komputer. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama, pengertian dari arsitektur komputer yaitu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer berkaitan erat dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak bagi seorang programmer. Sedangkan organisasi komputer berkaitan erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Yang kedua, mencakup set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Sedangkan organisasi komputer mencakup teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur dari sebuah komputer cenderung sulit dikembangkan, sedangkan organisasi komputer cenderung dapat dikembangkan. Selanjutnya, masuk pada fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer itu ada 4. Yang pertama, fungsi operasi pengolahan data, yaitu komputer untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat, kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain, tergantung kebutuhan dari pengguna komputer tersebut. Dan proses pengolahan data tersebut dilakukan oleh suatu software. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah, semua data di dalam komputer disimpan dalam sebuah hard disk. Hard disk sendiri memiliki kapasitas memori yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data. Bertujuan untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data lebih mudah. Yang keempat, fungsi operasi kontrol. Dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Lalu, komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinputkan oleh manusia. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.